Sekarang Ibu Arista. Selamat pagi anak-anak. Ibu Arista cek dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua. Afifah Fitia, Anissa Lutfi, Hadir. Awan, Hadir. Araya, Hadir. Handika, Hadir. Irma, Hadir. Kansa, Hadir. Leon Tegar. Hadir. Sebelum kita lanjut pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ayo, berdiri dulu anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang pengenalan pola dalam berpikir komputasional. Apakah kalian pernah melihat sesuatu yang berulang atau mempunyai aturan tertentu? Pernah nggak? Apa contohnya? Lantai ubin bisa. Itu loh kancing bajumu gitu ya. Kan ini berulang toh? Iya kan? Nah, contohnya ada susunan kancing warna atau susunan kancing pada bajumu itu. Terus ada deret angka sederhana mulai dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalau 2 ke 4 itu berarti di tambah berapa? 4 ke 6? 2. Ini namanya pola ditambah 2. Nah, selanjutnya ada pola kain batik. Seperti kain batikmu hari Rabu dan Kamis. Itu kan polanya berulang-ulang kan? Ya. Memahami pola dalam kehidupan sehari itu sangat penting. Karena apa? Membantu kita dalam membantu kalian apa? Mengidentifikasi keteraturan, membuat prediksi dan memecahkan suatu masalah secara efektif. Pola itu sebenarnya ada di mana-mana, ada di kehidupan sehari-hari kalian. Seperti tadi contohnya, kancing baju, ini ubin lantai, itu jadwal pelajaranmu itu. Bagaimana pola berkaitan dengan cara komputer berpikir? Apa? Pengenalan pola. Nah, pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, itu adalah konsep kunci dalam berpikir apa? Berpikir apa tadi? Komputasional. Dan ini sangat erat kaitannya dengan cara komputer berpikir. Ya. Komputer itu dirancang untuk mengenali dan memproses pola dalam data. Jadi komputer itu juga diproses, ada polanya juga. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat apa? Yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis pola. Pola visual, pola numerik tadi, contohnya apa numerik? Angka tadi 2,4,6 tadi. Dan pola sekuensial dalam objek atau data sederhana di sekitar mereka, di sekitarmu dengan tepat. Nah, yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri pola yang ditemukan secara lisan dan tulisan dengan jelas. Nah, yang ketiga, kalian mampu menerapkan pemahaman pola untuk menyelesaikan masalah sederhana yang melibatkan susunan atau urutan
Nah, ini contoh pola sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalian pasti tidak menyadari toh kalau itu sebenarnya pola. Contohnya ada siklus siang dan malam. Dari pagi, siang, malam, besoknya lagi pagi, siang, malam, terus kan? Ada pertumbuhan tanaman dari biji. Nah, mulai dari biji, kecambah, hingga akhirnya tumbuh menjadi tanaman. Terus selanjutnya ada pola barisan benda dengan urutan tertentu. Nah, ada tomat berwarna merah, kemudian ada apa itu? Warnanya apa? Warnanya ada apa lagi? Berwarna apa? Hijau. Kemudian diulang lagi, ada tomat berwarna merah, ada jagung berwarna kuning, ada brokoli berwarna hijau. Nah, terus ada deret angka sederhana seperti tadi. Ada tayangan video, nanti kalian perhatikan apa yang ada di video tersebut. Pola benda merupakan susunan benda-benda yang tersusun secara teratur, teman-teman. Pola benda dapat disusun dengan berbagai macam, teman-teman. Yang pertama dapat disusun dengan bentuknya yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ustazah punya pola seperti ini. Ada pensil, penghapus, pensil. Lalu apa seharusnya selanjutnya? Ya, betul sekali. Selanjutnya adalah penghapus lagi, teman-teman. Ini bentuknya berbeda-beda. Ada pensil, penghapus lagi. Bentuknya ada dua ya, pensil dan penghapus. Seperti itu. Selain dengan pola bentuk yang berbeda, pola juga bisa disesuaikan dengan warnanya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ustazah punya apel merah, kemudian apel hijau, lalu apel merah lagi. Selanjutnya pola yang tepat apa ya, teman-teman? Apel merah, apel hijau, apel merah, lalu betul sekali apel hijau lagi. Kita lanjutkan. Selain itu, setelah bentuk warna juga bisa dibuat sesuai ukuran yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi kita bisa buat pola ini dan ukuran yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Ustazah punya bola sepak nih, ukuran kecil, kemudian polanya bola sepak ukuran sedang, bola sepak ukuran besar, bola sepak ukuran kecil, ukuran sedang, dan selanjutnya apa ya seharusnya? Kecil, sedang, betul sekali. Bola sepak ukuran besar. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk pola kita susun secara teratur. Dia terus berulang. Kecil, sedang, besar, kecil, sedang, pastinya besar. Tadi kalian sudah melihat video. Apa yang dapat kalian pelajari? Kalian itu belajar apa? Pola bentuk, pola warna, pola ukuran. Seperti ini ada contoh pola loh. Ya, ada wortel, semangka. Nah, gambar selanjutnya apa ya? Betul. Terus selanjutnya ada semangka. Sama seperti ini juga ada buku, ada pensil. Terus selanjutnya gambar apa ya? Kemudian pensil. Sudah pintar semua. Right. Thank you. Patterns in Nature, written by Renata Murari. I am a tiger. I have black stripes. I am a zebra. My stripes are black and white. We are ladybugs. We have black spots. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, apa yang dapat kalian pelajari? Apa yang kalian dapat? Pola daun. Terus tadi ada gambar apa lagi? Harimau. Harimau apa? Pola apa? Terus tadi ada gambar apa? Zebra. Zebra pola apa? Garis putih dan hitam. Selanjutnya ini ada apa sih ini? Ladybug. Apa polanya? Lingkaran warna apa? Ya. Dari gambar dan video yang kalian lihat tadi, adakah sesuatu yang berulang? Kalian tadi apa? Di hari
pada tubuh harimau tadi apa? Ya berulang. Terus di zebra tadi apa? Rambutnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ada tugas buat kelompok kalian. Satu kelompok ada 3 orang. Dikerjakan secara berkelompok, harus bekerja sama. Ya, harus bekerja sama. Ya, nama kelompoknya kamu ambil dari nama-nama buah. Jangan sampai sama dengan yang lain. Ya. Lihat kepalanya kok. Ini gambar 2 elemen. Nah, ini bisa tujuan nih. Nama saudara warna apa? Tinggal diwarnai, warnai apa bunganya? Sudah? Sini deh. Sudah selesai anak-anak? Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok manggis boleh maju ke depan? Bisa maju ke depan? Kami dari kelompok manggis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada bola lingkaran warna kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah. Gambar 2 elemen selanjutnya adalah kuning, merah. Lanjut. Gambar yang ketiga ada daun, bunga, daun, bunga, daun, bunga. Gambar 2 elemen selanjutnya adalah daun bunga. Nomor 1, 2,4, 6, 8, 10, 12, 14. Aturan pola ditambah 2. Nomor 2, 10,9, 8,7, 6,5, 4. Aturan pola dikurangi 1. Nomor 3, 3,6, 9, 12, 15, 18, 21. Aturan pola ditambah 3. Nah, ada yang mau menanggapi hasil kerja kelompok manggis? Sudah paham dengan penjelasan kelompok manggis? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok manggis. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju ke depan? Saya. Kelompok buah naga? Ya, ayo.
Gambar dua elemen selanjutnya adalah kuning merah. Nomor 3 ada daun bunga. Gambar dua elemen selanjutnya daun bunga. Nomor 1 2,4, 6,8, 10, 12,14. Kurangi 1 Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Dan sekarang kita mau belajar tentang pola. Apa itu pola? Yang pengen tahu apa itu pola? Apa itu pola? Ya, pola itu adalah susunan atau urutan yang berulang atau punya aturan tertentu. Pola itu ada di mana-mana, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kalau di rumah ini, pola apa yang kalian lihat? Pola ubin lantai kamu lihat. Nah, ini ada bentuk persegi, kemudian persegi lagi, persegi lagi. Terus ada lagi apa? Jadwal pelajaran kamu. Nah, itu juga termasuk pola. Selanjutnya, mengapa pola itu penting? Nah, mengapa pola itu penting? Yang pertama, untuk memprediksi. Nah, itu bisa membantu kita menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang kedua, memecahkan masalah. Nah, kalau ada pola, meskipun banyak masalah, masalah itu akan jadi lebih mudah kalau kita kenali polanya. Yang ketiga, berpikir seperti komputer atau computational thinking. Ini adalah cara komputer belajar dan berpikir seperti manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis pola. Nah, ada yang pertama pola visual. Pola visual itu apa? Yang bisa kita lihat. Contohnya, motif bajumu, motif baju batik. Nah, terus susunan ubin. Susunan ubin lantai bisa, ubin dinding bisa. Atau bentuk yang berulang. Pola yang kedua, pola numerik. Numerik itu apa? Pola apa? Angka. Nah, pola yang melibatkan angka. Contohnya ada bilangan 2,4, 6,8 itu termasuk pola bertambah berapa? 2. Ya. Setelah 8 ada berapa? 10. Kemudian berapa lagi? 12. Itu. Yang ketiga ada pola sekuensial atau urutan. Adalah pola urutan kejadian. Contohnya apa? Siklus hidup, terus siklus siang dan malam. Pola dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Pola di sekitarmu ada alam. Contohnya apa? Pola alam. Apa lagi? Jantung. Terus apa? Pola daun. Yang kedua ada musik. Contohnya apa? Irama.
kalian? Nah, misalnya kalian mau mencari film, pasti ada kan di beranda rekomendasinya? Seperti itu contohnya. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan pola? Bagaimana? Kalian yang pertama apa? Kalian amati dulu. Nah, perhatikan setiap bagian-bagian dari susunan atau aturan itu. Kemudian yang kedua apa setelah kalian amati? Identifikasi. Kalian temukan bagian yang berulang atau aturan yang menghubungkan bagian satu dengan bagian lainnya. Nah, setelah kalian identifikasi, kalian apa? Prediksi. Kalian gunakan aturan itu untuk menebak apa yang akan datang selanjutnya. Contoh penerapannya, robot cerdas. Nah, robot cerdas itu robot yang bisa membersihkan rumah, mengenali pola, kotoran, dan rute yang dilewati. Selanjutnya ada pengenalan wajah. Nah, kalian punya HP? Punya. Pasti ada itu loh, face lock ada. Jadi nanti kalau HP mbok ini wajahmu kerekam ya loh. Jadi bisa buka HP itu dengan wajah kalian saja. Pernah gunakan itu enggak? Nah, kita akan membuat pola gerakan tubuh sederhana. Kamu kesini. Nah, kita buat kesepakatan dulu. Kita mau membuat gerakan apa? Tepuk tangan? Nah, setelah tepuk tangan, tepuk apa? Tepuk paha. Paha siapa ini sih? Ini tepuk tangan, jentik jari, tepuk paha. Nah, kita ulangi berulang-ulang ya. Nah, sekarang berdiri yuk. Kalian ikuti gerakan Mas Alan. Yo, yang pertama. Jentik jari. Sekali lagi. Nah, Jongkok berdiri. Jongkok berdiri. Jongkok berdiri. nah, ini adalah salah satu contoh urutan gerakan sederhana. Mas Alan bisa kembali. Tepuk tangan buat Mas Alan. Tadi kita belajar pola tadi termasuk dalam pilar berpikir komputasional. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar utama. Yang pertama apa? Komposisi. Itu kemampuan memecahkan masalah yang besar menjadi kecil. Yang kedua yang kita pelajari hari ini tadi apa? Mencari kesamaan yang berbeda. Yang ketiga abstraksi. Fokus pada yang penting-penting saja. Nah, yang keempat ada algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Konsep dari pola berpikir komputasional sebagai salah satu pilar dasar ilmu komputer dan kecerdasan artifisial. Nah, bahwa komputer itu pun juga mengenal pola untuk melakukan tugasnya. Setelah kita belajar, gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Sedih atau marah? Senang. Apa yang baru kalian pelajari hari ini tentang pola? Cara menemukan pola dengan diamati, diidentifikasi, prediksi. Untuk menemukan pola, kalian bisa mengamati, mengidentifikasi, kemudian baru kalian prediksi. Apa lagi? Kalian belajar apa lagi? Pola adalah suatu susunan urutan yang berulang atau memiliki aturan tertentu. Ya, pola itu sesuatu yang berulang atau memiliki aturan tertentu. Belajar tentang jenis-jenis pola. Pola visual, pola numerik, pola sekuensial. Ya, kita belajar jenis pola. Ada pola visual, pola numerik, dan pola sekuensial.
pola visual, pola numerik, pola sekuensial. Ya. Ada tugas buat kalian. Kalian kerjakan sendiri-sendiri karena ini tugas mandiri. Nah, ini hasil dari kerja mandiri kalian. Tapi Irma, Mas Irma, kalian lihat nilai kalian berapa? 100 semua? Ya. Ya, buat kalian. Untuk materi kita hari ini tentang pola sudah selesai. Materi selanjutnya adalah tentang abstraksi dalam berpikir komputasional. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Masih semangat?